Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai mental health dari bimbingan konseling IPB University. Materi ini akan langsung disampaikan oleh Dr. Majariana Krisanti, SPIMSI, yang akan langsung bergabung di YouTube pada siang hari ini. Halo Bu Maya. Hai, Baik, selamat selamat pagi Ibu. Agi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk memaparkan materi mengenai mental health kepada Sobat Dipta. Oke, baik Ibu, sebelum kita masuk ke pemateri yang akan disampaikan oleh Bu Maya, ada banyak banget nih pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Sobat Dipta yang udah Hmm. dimasukkan melalui kolom komentar di YouTube, seperti itu. Baik Ibu, banyak sekali nih Ibu, Sobat Dipta yang takut konseling karena merasa masalahnya itu belum parah. Sebenarnya tuh Hmm. boleh nggak sih Bu datang ke BK? Ya sangat boleh. Artinya level parah tidaknya kan berbeda-beda ya untuk setiap orang. Nah itu yang sebaiknya kalau sudah merasa tidak nyaman dengan kondisinya datang aja ke TBK. Gitu. Tim bimbingan Baik. konseling. Ya. Sobat Tita terjawab ya. Jadi teman-teman juga nggak usah bingung apakah aku butuh ke BK nggak ya? Apa boleh nggak ya aku ke BK? BK selalu terbuka teman-teman untuk seluruh mahasiswa IPB University. Baik Bu Maya, ini Oke. terlihat Sobat Tita udah nggak sabar banget untuk mendengarkan materi mental health yang akan disampaikan oleh Bu Maya. Kepada Bu Maya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dapat permintaan untuk menyampaikan mengenai mental health di Institut Pertanian Bogor. Nah, sebelum kita mulai, di sini memang ada nama Bu Maya. Nama saya Maya Riana Krisanti, bisa dipanggil Ibu Maya. Di sini ada nama saya dengan email dan nomor telepon yang aktif saat ini. Kok nggak mau? Bentar. Oke. Nah, ini untuk perkenalan. Saya menjadi dosen di IPB sejak tahun 95 dan kemudian bergabung dengan tim bimbingan konseling IPB tahun 2013. Lalu saat ini menjabat sebagai koordinator tim bimbingan konseling. Baik, eh, izin menyampaikan, jadi apa sih kenapa tim bimbingan konseling hadir untuk mahasiswa IPB? Di sini kami hadir karena rata-rata mahasiswa baru IPB perlu adaptasi untuk menjadi mahasiswa, dan itu adalah suatu proses. Nah, sebelumnya kita perlu membedakan dulu, apa sih bedanya siswa dengan mahasiswa? Nah, siswa SMA dari SD sampai SMA itu bekerjanya diawasi guru, tugas terbimbing, kemudian ada jadwal yang tetap. Sementara pada saat Anda sudah menjadi mahasiswa, Anda dituntut untuk mandiri, punya inisiatif sendiri dengan jadwal yang sangat fleksibel. Dengan demikian, dalam hal ini Anda menerima tanggung jawab baru, tanggung jawab akademik, tanggung jawab keuangan, administrasi, dan sosial. Jadi dalam hal ini, kalau ada terkait akademik, Anda harus mengelola bagaimana tugas kuliah, kehadiran jadwal kuliah itu harus dilaksanakan. Kemudian bagaimana dengan keuangan, bagaimana Anda jadwal pembayaran UKT, registrasi beberapa kegiatan, maupun mengatur pengeluaran. Selain itu, Anda akan punya kesempatan dan akan sebaiknya diambil itu aktif berorganisasi atau bersosialisasi yang lain. Nah, yang perlu sekarang adalah Anda memotivasi diri sendiri. Tetapkan tujuan yang jelas. Apakah Anda kejar IPK, prestasi, atau yang lainnya? Temukan sendiri, karena bisa berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kemudian temukan passionnya. Lalu yang perlu diperhatikan adalah apapun usaha kita ada peluang terjadi kegagalan. Dalam hal ini, hadapi kegagalan tersebut dan belajar, pelajari apa yang menyebabkan kegagalan supaya tidak terulang kegagalan tersebut. Lalu jaga semangatnya dan pasti harus pantang menyerah. Nah, bagaimana kita harus memanajemen waktu? Dalam hal ini kita perlu manajemen waktu. Prioritaskan tugas Anda. Anda bisa pakai metode Eisenhower. Nanti lebih lengkapnya mungkin ada penjelasan lebih lanjut mengenai metode Eisenhower. Kemudian bagaimana Anda menggunakannya. Tapi kalau mau browsing juga banyak kok metode Eisenhower seperti apa. Lalu buat jadwal harian atau mingguan dan
tolong hindari SKS, sistem kebut semalam. Jadi nanti kalau sudah mulai ada jadwal ujian, Anda jangan, nanti ujiannya masih nanti. Nanti saja dikerjakannya. Masih ada 2 minggu lagi, nanti saja. Tapi buatlah jadwal yang pasti. Kalau deadline-nya 2 minggu lagi, Anda sesuaikan apa yang sudah mulai harus dikerjakan dari sekarang. Lalu, pastikan juga Anda menetapkan waktu belajar dan waktu istirahat. Nah, dengan demikian, Anda punya cara adaptasi yang efektif. Dalam hal ini, gimana nih? Kenali lokasi kampus, lokasinya, jurusan. Biasanya di 1 atau 2 minggu pertama namanya nyasar bagus. Gak usah kaget, tidak usah panik kalau nyasar. Jalani saja, biasa itu. Kemudian berteman dan berjejaring. Jadi, jangan karena Anda merasa dari SMA saya sendirian. Saya nggak punya teman. Terus Anda main apa, bergeraknya sendiri, yang penting mengerjakan tugas, yang penting kuliah, yang penting praktikum. Tidak. Upayakan Anda berteman, membentuk jaringan. Ya. Gunakan fasilitas kampus. Ada perpustakaan, laboratorium, klinik, gimnasium, dan lain-lain. Ya. Kemudian Anda bertanya dan mencari bimbingan. Bisa dari dosen, bisa senior, atau kakak-kakak kakak-kakak kelas Anda di IPB biasanya menyebutnya dengan cutting. Oke. Nah, permintaan dari tim adalah menjelaskan mengenai kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental? Ya, jadi kesehatan mental kalau menurut WHO, World Health Organization, ini kondisi sejahtera di mana seseorang mengenali kemampuannya, dapat menghadapi tekanan hidup, dapat bekerja secara produktif, bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Di Indonesia juga ada, masuk di Undang-Undang Kesehatan. Saya tidak akan bacakan secara rinci karena mirip dengan yang di WHO. Nah, bagaimana indikator sehat mental? Yang pertama, dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan itu buruk. Memperoleh kepuasan dari usahanya atau perjuangan hidupnya, merasakan lebih puas memberi daripada menerima, merasa relatif bebas dari ketegangan dan kecemasan, dapat berhubungan dengan orang lain, saling tolong-menolong, dan saling memuaskan. Kemudian dapat menerima kekecewaan dan menggunakannya sebagai pelajaran di kemudian hari. Yang berikutnya dapat mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif, serta mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Oke, tadi kayaknya teori ya, tapi kita mungkin perlu perdalam lebih jauh, karena ini sekedar untuk pemanasan aja. Mengenai mengenal tanda-tanda stres dan kelelahan, karena ini sangat terkait dengan kesehatan mental. Jadi dalam hal ini kita mencoba memahami sinyal sederhana tubuh dan pikiran sebelum menjadi kelelahan kronis atau kadang-kadang dikenal dengan sebutan burnout yang mengganggu kualitas hidup. Rata-rata pertama kali Anda mengalami kondisi yang stres, tapi seringkali tidak terlalu diperhatikan adalah yang pertama siklus tidur terganggu. Maaf. Yang pertama sering terbangun di tengah malam atau merasa tetap lelah meskipun telah tidur cukup lama, kesulitan untuk memulai tidur atau insomnia. Nanti tolong dibedakan. Teman-teman mahasiswa pasti punya jam tidur yang berkurang dari sebelumnya zaman SMA. Tapi lebih karena Anda punya banyak tugas, banyak homework, banyak PR, menyiapkan untuk praktikum dan lain-lain. Tapi kalau itu terjadwal, insya Allah aman. Nah, Anda harus mulai waspada jika Anda sudah tidak mengerjakan apa-apa, tapi susah tidur. Meskipun sudah di tempat tidur, ini guling-guling sana-sini, tapi nggak tidur-tidur. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kemudian, ciri berikutnya adalah penurunan fokus. Sulit konsentrasi pada tugas sederhana. Dapat tugas untuk menyalin pernyataan di suatu buku, Anda salah-salah nulis. Bisa jadi karena memang Andanya tidak fokus dari awal. Jadi Anda menyalin tapi sambil berpikir ada pekerjaan yang lain. Atau mudah terdistraksi. Sedang mencoba menyalin terus baru teringat, oh iya, jemuran belum diangkat. Oh iya, saya janji menelpon si A. Nah, itu mudah terdistraksi nanti. Ini tolong hati-hati, selesaikan satu bagian kegiatan ke satu bagian yang lain. Dan sering membuat kesalahan kecil yang biasanya tidak terjadi.
Nah, ini sangat individual, jadi nanti teman-teman perhatikan sendiri dengan kebiasaan sehari-hari karena misalnya orang yang terbiasa mengucapkan kata-kata apa yang baik, tutur kata yang baik, tiba-tiba membuat kata-kata yang tidak sengaja dalam bentuk, mohon maaf kasar, ungkapan kasar yang tidak boleh disebutkan. Tapi kalau dia tidak biasa seperti itu adalah sesuatu yang tidak baik ya. Jadi nanti tolong diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah ketidakstabilan emosi. Mudah panik menghadapi hambatan kecil. Jadi baru teringat ada tugas untuk merangkum artikel jurnal, Anda terlupa karena nggak masuk di catatan, tapi terus panik. Padahal ternyata kalau ditelusuri lagi, due date atau deadline dari rangkuman tadi masih 2 hari. Jadi sebenarnya masih punya waktu. Cuma memang agak terlalu sempit waktunya. Kemudian sensitif terhadap kritik. Jadi kalau orang yang sudah menjelang mentalnya terganggu, merasa stres atau yang lain, itu sedikit saja komentar orang jadi tersulut untuk emosinya. Sehingga baru dibilang, Kak kamu kurusan sekarang, enak aja ngatain saya kurus. Saya lagi pengen gemuk nih. Lah, kan itu sapaan umum ya, sekalipun memang tidak kalau kalau kadang-kadang kita memulai percakapan dengan kondisi seseorang, cuaca atau yang lain. Nah, tapi kalau kalau dia sedang merasa terganggu, hal-hal kecil seperti itu memicu emosi sampai pada hilang motivasi kerja. Nah, jika itu terus terjadi, kemudian Anda sering menunda, nanti aja bisa. Nah, ini akan menjadi yang namanya prokrastinasi kronis. Dan hal ini akan sangat membebani sehingga penundaan ini memperbesar beban pikiran, menciptakan siklus cemas baru, dan mempercepat akumulasi kelelahan mental. Ini di dalam pekerjaan, mungkin di mahasiswa juga ada, kurang lebih 77% pekerja mengalami burnout. Nah, untuk mendeteksi dan mengintervensi tanda-tanda stres ini sejak dini, itu adalah kunci utama menjaga keberlanjutan kinerja dan kesehatan mental. Baik, ini urutannya alarm awal mulai dari sulit tidur, Anda menunda tugas. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya seringkali akan menarik diri, membatasi interaksi sosial. Burnout kronis, ini Anda perlu bantuan orang-orang ahli untuk menolong kondisi Anda. Harapan saya, teman-teman berhenti di nomor 1 aja, alarm awal. Jadi kalau udah susah tidur, ayo dilihat bagaimana kerja kalian, adakah jadwal yang ditunda atau yang lainnya. Ya. Nah, langkahnya untuk menghindari stres ini, deteksi dini. Jadi jangan abaikan insomnia atau kecenderungan menunda tugas. Jadi kalau ada, ini harusnya tugas ini dikasih Bu Maya seminggu yang lalu, harus dikumpulkan besok, saya kok baru mengerjakan. Berarti ada yang tidak benar nih, dari awal saya tidak menjadwalkan untuk mengerjakan tugas. Sehingga dalam hal ini Anda perlu memvalidasi bagaimana apa yang harus Anda kerjakan selanjutnya. Kemudian batasi ekspektasi dan tugas. Gunakan matriks prioritas. Tadi yang Eisenhower itu bisa sangat membantu juga. Nanti kita belajar lebih jauh. Kemudian terapkan micro breaks. Ambil jeda pendek 5-10 menit dari setiap kegiatan pekerjaan Anda. Misalnya lagi membuat tugas, nah istirahatkan 5-10 menit supaya matanya rileks, pikirannya juga rileks. Jika kondisi ini berlanjut lebih dari 2 minggu, Anda perlu konsultasi. Minimal urutannya dari konselor, kemudian konselor profesional, lalu ke psikolog, dan kalau lebih parah terpaksa ke psikiater. Ya, mudah-mudahan anak IPB nggak sampai ke situ. Ya. Nah, jangan menyepelekan masalah kejiwaan yang berlangsung lama, apalagi muncul secara berulang. Sehingga sebaiknya Anda segera hubungi konselor. Di sini, di IPB, ada layanan konselor kelompok, ini khusus bagi mahasiswa PKU atau tingkat 1, atau semester 1 dan 2. Layanannya dalam bentuk format kelas atau kelompok, dibimbing oleh 1 atau 2 orang dosen konselor per kelas, dan memiliki jadwal seperti mata kuliah yang ditetapkan oleh DPKU.
Bimbingan kelompok ini dilakukan selama 2 semester yang masing-masing 7 pertemuan per semester. Nanti tergantung kesepakatan dengan konselor masing-masing. Anda akan melakukan lebih dari 7 juga boleh. Bentuknya bisa di kelas, bisa di lapangan atau olahraga bersama. Nanti tergantung kesepakatan dengan para konselor. Materi utama yang diberikan oleh tim bimbingan konselor adalah pengembangan soft skill. Nah, selain bimbingan kelompok, di TBK ada layanan konseling oleh konselor senior, layanan individu, maksudnya konseling individu, yang dilakukan oleh konselor senior dalam hal ini adalah para dosen yang telah dilatih untuk melakukan konseling. Setidaknya di sesi ini akan membantu teman-teman mengurai dan membimbing mahasiswa dalam mengatasi permasalahan, baik secara offline maupun online. Kemudian ada layanan konseling oleh konselor sebaya atau teman curhat, disebut sebaya tapi tidak sebaya-sebaya amat sih, biasanya kakak kelas. Nah, layanan konseling oleh konselor sebaya membantu mahasiswa yang memiliki permasalahan namun sungkan untuk konsultasi dengan dosen atau konselor senior tadi. Kemudian prosesnya ini bisa online atau offline. Nah, yang disebut konsultasi juga tidak terlalu berat seperti Anda konsultasi ke dokter, tapi dalam hal ini Anda bercerita masalah Anda atau merasa terbebani oleh suatu pemikiran, itu juga sudah suatu konseling. Makanya disebutnya tempat curhat ya, baik untuk di konselor sebaya maupun di konselor senior. Nah, bagaimana kalau ke konseling individu yang dilakukan di tim bimbingan konseling IPB? Di sini ada ruangan di teaching lab, gedung teaching lab di lantai 2, ada ruangan di atas. Jadi kalau Anda naik dari pintu depan, naik ke atas, ke arah kiri di ujung ada ruang TBK disebutnya, tim bimbingan konseling. Nah, di sana akan ada konselor piket, baik konselor sebaya maupun konselor senior. Nah, Anda bisa datang langsung begitu atau menghubungi hotline TBK atau IG konselor sebaya. Di situ registrasi, lalu buat kesepakatan jadwal konseling. Setelah itu Anda akan mendapatkan layanan sesi konseling, baik di TBK maupun nanti mungkin disepakati di ruangan dosennya. Jadi kalau misalnya Anda jurusan A, kemudian dapat dosen konselornya jurusan A juga, boleh dong kalau kita di ruangan saya saja, kata dosennya, karena sekalian Anda terbiasa dengan ruangan-ruangan di departemen masing-masing. Itu silahkan nanti dibuat dalam kesepakatan tadi. Nah, pastikan jika Anda butuh bantuan, hubungi konselor TBK, registrasi melalui IG ini, atau datang langsung ke kantor tim bimbingan konseling di Gedung Teaching Lab CCR lantai 2 kampus IPB Dharma. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar untuk mempresentasikan materi. Kita lanjut dengan diskusi saja, mungkin lebih menarik. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Maya atas pemaparan materinya mengenai mental health. Dan jujur ini Ibu lumayan banyak Sobat Dipta yang tertarik dengan pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, seperti itu. Baik, Ibu, apakah sudah terdengar? Oke, baik. Terima kasih Bu Maya atas pemaparan materi mengenai mental health. Dan di sini banyak sekali Sobat Dipta yang sudah banyak bertanya, karena jujur banyak banget ternyata Ibu yang aware dengan permasalahan mental health seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja Ibu ke sesi Q&A, yang dimana Sobat Dipta sudah menaruh pertanyaan di kolom komentar YouTube kita, dan sudah kami pilih beberapa pertanyaan untuk langsung ditanyakan kepada Ibu Maya, seperti itu. Oke Ibu, bagaimana cara memperbaiki kesehatan mental sebelum memasuki kehidupan kuliah saat masuk dalam kondisi full siap sudah kuliah? Nah, pertanyaan menarik. Dan itu sebenarnya yang dirasakan kebanyakan mahasiswa baru IPB ya. Bagaimana full energi untuk siap menjadi mahasiswa IPB. Tadi perlu adaptasi. Ya, jadi Anda harus menyadari bahwa dalam hal ini Anda berubah status dari siswa menjadi mahasiswa. Jadi lebih tinggi nih posisinya, tapi lebih tinggi juga lebih tinggi
tanggung jawabnya. Sehingga dalam hal ini kalau Anda siap dengan kondisi berubah dari siswa menjadi maha, tadi yang Bu Maya sempat jelaskan ada kondisi di mana kalian siap dengan tanggung jawab, kemudian dengan berbagai proses adaptasinya, insya Allah akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti teman-teman jangan khawatir, ada pertemuan konseling sehingga di situ bisa diskusi lebih lanjut, termasuk kalau merasa ada yang kadang-kadang ada yang susah juga untuk beradaptasi, jadi masih bingung. Biasanya di jadwal untuk sekolah, bikin PR, belajar, itu sudah ada jadwalnya ditetapkan oleh guru, ditetapkan oleh orang tua. Sekarang harus mikir sendiri malah bingung. Nah, itu tidak apa-apa, nanti diskusi saja, konseling dengan konselor sebaya dulu kalau masih segan ke Bu Maya dan tim konselor senior. Itu, silakan Anda lagi. Semoga menjawab ya. Iya Ibu, betul. Karena juga di program PKU itu kita juga dapat waktu untuk kebimbingan konseling. Jadi buat Sobat Dipta jangan khawatir kalau misalnya masih bingung nanti mau kemana. Dari program PKU juga nanti pasti akan mengarahkan ya Ibu untuk kebimbingan Ya, konseling. Seperti itu. Ini juga ada pertanyaan lanjutan Ibu yang cukup nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau misalnya mahasiswa ini merasa cemas atau homesick dan kewalahan di awal kuliah, apakah itu sebuah hal yang normal dan perlu dibantu? normal, sangat normal. Ya namanya biasa di rumah ketemu orang tua, ketemu ayah, ibu, papa, mama, ketemu kakak, adik, terus tahu-tahu harus masuk asrama IPB, terpisah dari keluarga, pasti homesick. Pertama itu. Belum lagi kalau yang misalnya ternyata satu SMA sendirian. Kalau satu SMA bareng masih lumayan ya, ketemu teman-teman SMA sekalipun jurusannya lain, program studinya lain, tapi nanti terus jadi bisa cerita ya di aku gini dong, di aku gini, udah ketemu kakak kelas gini, nah, udah ketemu dosen mana gitu. Tapi kalau sendirian itu ada peluang besar seperti itu terjadi. Cuman sekarang tinggal kembali lagi tadi dihadapi. Artinya kalau homesick ya teleponlah, video call, atau kalau misalnya tempat keluarganya susah untuk dikontak, tulis surat. Udah nggak zaman ya anak-anak sekarang nulis surat, tapi ada cara pasti. Ya, itu kemudian berbaurlah, tadi berinteraksi dengan teman-temannya. Minimal tadi kan dengan teman sekamarnya di asrama. Jadi bertanya kamu dari mana, keluarganya gimana, punya kakak, adik apa gimana, itu kan suatu hal yang eh, apa ya bisa mengatasi kondisi homesick kemudian merasa sendiri di IPB itu akan bisa teratasi. Makanya kenalan sama teman-temannya harus kenalan. Ya, pisah dari teman-teman SMA, ketemu teman-teman baru. Gitu. Ya, Sudah. oke, gimana? Bagaimana? Oke, baik Ibu. Apa masih ada lanjutannya Ibu? Ada yang belum terjawab kah? Betul. Oke, sudah Ibu semuanya, tapi juga masih ada pertanyaan lanjutan karena Sobat Tipta ini super excited banget Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan Boleh. mengenai mental health Ibu. Juga ada yang bertanya Ibu, gimana sih Bu untuk cara menjadi mentor sebaya untuk teman-teman kita? Oke. Konselor sebaya itu nanti direkrutnya setelah semester 3 ke atas. Jadi yang disebut sebaya tuh bukan teman seangkatan. Karena gini, eh, kalau masih sama-sama semesternya, kurang lebih problematiknya, pemikirannya akan sama, sehingga pada saat ada teman minta tolong, bisa jadi Anda sendiri tidak bisa menolong karena Anda sendiri juga masih menghadapi suatu kesulitan. Sehingga nanti kalau memang yang passionnya untuk menjadi teman curhat tadi, silahkan dipupuk terus, kemudian nanti pada saat ada pembukaan untuk konselor sebaya, silahkan Anda mendaftar gitu ya. Nanti semester semester 3 ke atas. Rata-rata sih semester 4 yang kami ambil. Hmm, baik. Oke. Berarti untuk Sobat Tipta, ditahan dulu di tingkat pertama, harus nunggu dulu sampai ke tingkat ketiga, baru teman-teman yang ingin mendaftarkan menjadi konselor sebaya itu bisa langsung mendaftar ya teman-teman. Ya. Seperti itu. Baik Ibu, ini ada lagi pertanyaan dari Sobat Tipta. Apa sih Bu tanda yang sebenarnya mahasiswa itu mulai butuh mencari bantuan seperti itu? Karena kan kadang juga mahasiswa ini bingung, sebenarnya aku tuh butuh bantuan atau enggak sih? Dia masih bingung sama diri dia sendiri seperti itu Ibu. Paling gampang bertanya pada diri sendiri. Apakah dalam sehari ini tugas-tugas saya terlaksana sesuai jadwal yang saya bikin? Kalau tidak, kenapa? Nah, lebih celaka lagi kalau Anda tidak punya
jadwal. Nah, itu akan membingungkan sehingga terus tadi mulai dilihat ciri-cirinya. Biasanya 2 minggu untuk melihat tadi mudah panik nggak, kemudian tidurnya terganggu. Jadi kalau udah sekitar 2 minggu Anda susah tidur, untuk tidur harus ngitung domba sampai 100 lebih. Nah, tapi nggak tidur-tidur itu pasti udah mengalami gangguan. Tapi tolong itu jangan cuma sehari. Tadi kurang lebih 2 minggu Anda mengalami kepanikan, misalnya ada suatu berita Anda udah panik duluan. Nah, itu perlu bantuan minimal teman curhat. Jadi datanglah ke konselor. Anda boleh ke konselor sebaya kalau misalnya sungkan dengan dosen. Kalau pingin cerita ke yang Anda anggap lebih berpengalaman ke konselor senior, silahkan Anda daftar nanti di TBK. Gitu ya. Baik, Jadi berarti sobat lebih Dita juga emang lebih seharusnya lebih juga bisa perhatian sama kondisi tubuhnya ya. Jadi nanti betul. nanti disimak nih selama kesehariannya seperti apa. Tapi dalam 2 minggu nih terjadi perubahan. Nah itu yang perlu waspada ya. Oke, baik. Berarti Ya. memang sobat Dipta ini juga harus bisa mengenal diri mereka sendiri ya, sampai akhirnya juga Mm-mm. bisa tahu apakah diri dia sendiri itu butuh untuk meminta bantuan atau tidak, seperti itu. Ada nih Ibu ya juga sobat Dipta yang bertanya meminta saran bagaimana cara untuk Mm-mm. mengontrol diri agar tidak membiasakan diri untuk menunda tugas dan dan mengundur pekerjaan Mm-mm. sehari-hari seperti itu. Karena sekarang ya Ibu udah trennya nggak sih Ibu? Nanti dulu deh. Kalau enggak ya tunggulah sebelas Masih lima puluh. lama. Kalau enggak jam 12 pas kayak gitu. Ya, ya, iya. Eh, Masih ada waktu itu menjadi apa? Dalih pertama tuh biasanya. Oh, masih lama, masih minggu depan, masih punya waktu, nanti sajalah. Nah, itu adalah awal dari bagaimana kita menunda pekerjaan. Sehingga akan lebih baik kalau sebelum menentukan, kalau tahu jadwalnya kapan, buatlah jadwalnya. Tugas dari Bu Maya minggu depan, tapi tugasnya cukup banyak sehingga dibagi dalam 7 hari. Hari pertama mengerjakan apa, hari kedua apa, dan seterusnya. Sehingga terbagi, jangan di hari ke-6 baru dengan panik dengan membabi buta bekerja untuk menyelesaikan tugas dari Bu Maya tadi. Itu namanya jadi SKS. Ya, jadi buatlah jadwal, buat skala prioritas. Makanya perlu tadi membuat eh, jadwal, kemudian skala prioritas tadi bisa dibantu dengan si diagram Eisenhower. Diagram Eisenhower bisa teman-teman cari, itu secara umum banyak kok di laman-laman internet. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan ini juga ada pertanyaan lagi Ibu dari Sobat Dipta. Sobat Dipta super duper Mm-mm. excited banget untuk langsung bertanya kepada Ibu Maya. Salah satunya Mm-mm. adalah Sobat Dipta yang memiliki kondisi rumah yang mungkin terasa asing hingga berdampak ke permasalahan akademik. Mungkin jadi susah fokus belajar, habis itu juga tidak punya motivasi untuk belajar. Mungkin dari Bu Maya ada saran-saran untuk Sobat Dipta yang memiliki permasalahan yang sama. Karena kita juga tahu ya Ibu, Mm-mm. em, banyak mungkin sobat-sobat Dipta yang em, memilih untuk tidak bercerita atau mungkin memendam Betul. di diri dia sendiri seperti itu Ibu. Ya, ya. Baik, ini kondisi maksudnya kondisi fisik atau gimana ya? Ini seperti masalah eksternal Ibu mungkin dari temannya, Ah, lingkungannya atau mungkin oke, dari oke. rumahnya sendiri seperti itu Ibu. Iya, iya, iya. Dalam hal ini sebenarnya kalau kalau kondisinya tadi sudah lebih dari 2 minggu berlangsung, teman-teman harus waspada. Sehingga dalam hal ini perlu bantuan orang lain. Ya. Nah, kalau kondisi terkait misalnya perubahan dari di kamar yang biasa diberesin sama mama atau punya apa pembantu rumah tangga yang membereskan rumah sementara sekarang tinggal di asrama, lalu asing sekali dengan kondisinya. Nah, ini Anda coba buat kamarnya senyaman mungkin, lalu buat jadwal untuk bersih-bersih kamar. Ya, karena kalau tidak itu juga akan apa ya, memicu kondisi tidak nyaman sehingga Anda tidak tidak suka belajar. Tapi kalau yang kondisi eksternal itu tolong lebih hati-hati. Jadi sebaiknya kalau memang teman-teman ada yang merasa ada kondisi eksternal ikutan dari sebelum masuk ke IPB, segera konsultasikan ke TBK untuk kalau memang cukup parah mungkin terpaksa kita harus rujuk ke psikolog atau bahkan psikiater. Gitu, Mbak. Oke. Hmm. Sobat Dipta itu harus bisa membuat lingkungannya untuk nyaman terlebih dahulu ya Ibu sebelum em, Mm-mm. mencari alternatif lain seperti itu dan betul juga aku setuju dari Bu Maya.
sebenarnya dari segala permasalahan eksternal yang ada di luar kita juga sebenarnya kan akan mengendalikan diri kita sendiri ya Ibu. Dan ini akan Betul. nyambung juga untuk pertanyaan berikutnya. Apakah ketika Sobat Tipta nanti ingin bercerita kepada bimbingan konseling, apakah akan tersimpan dengan aman ya Ibu dan tidak akan tersebar Ibu? Pertanyaan menarik, tapi insya Allah aman. Jadi makanya kenapa untuk kami konselor senior maupun konselor sebaya kami ada pelatihan. Eh, Kalau yang konselor senior terutama lebih untuk dilatih nerima cerita, kemudian tidak berbalik ke kita. Karena kalau kalau eh, sebenarnya di konselor sebaya juga demikian. Karena kadang-kadang menerima curhat orang, kadang-kadang kita terbawa ikut sedih, ikut marah. Nah, itu energi para konselor habis kalau kalau ikut seperti itu sehingga kami dilatih untuk bisa menerima, termasuk untuk tidak jadi ember. Ya, artinya kalau ada kasus seseorang dengan kasus tertentu, kita tidak akan ceritakan gitu. Karena memang itu sudah menjadi kode etik seorang konselor. Gitu ya, Mbak ya. Baik, berarti Cuman untuk jangan Sobat Tipta jangan langsung kaget ya tahu. kalau kalau terus jadi lupa sebenarnya kasusnya apa karena kami terbiasa untuk oke supaya tidak menceritakan jangan diingat si A kenapa si B kenapa gitu. Oke, baik Ibu Maya. Berarti untuk sobat itu juga emang nggak perlu khawatir ya kalau misalnya emang membutuhkan bantuan bisa langsung datang ke bimbingan konseling kita karena yang pastinya insya Allah ya Ibu akan terjaga dan tidak akan tersebar Insya Ibu Allah. kemana-mana. Baik Nih. Ibu, ini juga ada yang bertanya, Sobat Tipta, ada yang memiliki permasalahan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru yang dimana pasti di IPB University ini kita memiliki mahasiswa-mahasiswa yang dari berbagai daerah bahkan berbagai pulau Hmm. Ibu dan teman-teman dari mahasiswa IPB 63 juga pastinya butuh beradaptasi tapi sayangnya Sobat Ipta tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang cukup baik Ibu. Ada nggak ya Ibu solusi yang dan sebaiknya yang Sobat Ipta lakukan untuk beradaptasi di lingkungan kampus seperti itu Ibu? Iya, iya. IPB sudah menyiapkan. Jadi kenapa mahasiswa baru masuk ke asrama? Karena disitulah kesempatan untuk mahasiswa baru berinteraksi dengan teman-temannya yang dari berbeda lokasi. Di situ ada istilahnya apa ya pembauran budaya apa pengenalan budaya sehingga dalam hal ini teman-teman bisa berinteraksi jadi pastikan jangan mengurung diri kalau ada pengumuman ikutin kalau ada kegiatan asrama tolong diikuti karena kalau anda eh, tidak ikut satu ketinggalan berita dan proses yang tadi sempat saya sampaikan terkait adaptasi, itu tidak Anda alami, akibatnya Anda kelabakan sendiri pada saat terjadi harus ada tugas tertentu atau ada kegiatan tertentu yang Anda tidak mengikuti pengumuman di awal, itu akan membuat jadi panik. Gitu. Jadi selama diikuti tahap demi tahap, insya Allah bisa diikuti. Jadi IPB tidak akan menjebak mahasiswanya tiba-tiba ngasih tugas tanpa ada pengarahan dulu. Gitu ya. Ya, dan pertanyaan tadi itu adalah Amin. sebagai pertanyaan penutup untuk di sesi Mm-mm. Q&A di siang hari ini seperti itu. Baik Ibu, Mm. sebelum saya tutup sesi materi pada siang hari ini, apakah dari Bu Maya ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Dipta yang ada di YouTube? Baik, istilahnya Sobat Dikta ya. Betul Ibu. Iya. Oke, Sobat Dikta, anak-anakku IPB Angkatan 63 ya. Betul. Iya, selamat datang di IPB, selamat bergabung di IPB, dan selamat belajar. Semua ada prosesnya, 4 tahun ke depan itu Anda berproses. Jadi tidak mungkin tiba-tiba Anda akan mejeng di di GWB pakai toga. Jadi pastikan Anda mengikuti prosesnya dengan seksama, sesuai urutannya. Hadapi semua proses karena tujuan akhir itu akan bisa tercapai jika Anda melaksanakan prosesnya. Gitu. Iya. Hmm. Baik Ibu Maya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini di tengah kesibukan Ibu. Baik, Ibu dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya dan saya akan lanjut ke materi selanjutnya seperti itu. Terima Oke. kasih Ibu Maya. Baik, selamat datang kembali Sobat Dipta di rangkaian Kick Off OMB IPB 63. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pencegahan dan penanganan kekerasan dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Puji Mudiana, SPMA, selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di IPB University. Selamat siang, Ibu Puji. Nih, sorry nih, lagi ada Indonesia Raya di sini. Baik, Ibu. Selamat datang kembali, Ibu, di rangkaian Kick Off. Ya, baik, baik. Saya coba cari. Oke, silakan.
Ada pertanyaan dulu nggak nih buat saya sebelum saya Betul. mulai? Ada Ibu, ini dari Sobat Dipta juga udah ada beberapa pertanyaan yang udah pada Ya, kepo juga untuk materi ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seperti itu. ya. Baik Baik, Ibu, kalau gimana misal gimana? kita lihat teman mengalami kekerasan, langkah pertama Mm-mm. yang baiknya kita lakukan itu apa ya Ibu? Oke, kalau Anda melihat, artinya Anda ada di tempat kejadian. Yang pertama, pastikan dulu dipisahkan itu antara korban dengan pelaku. Pastikan korban aman, ya. Lalu tenangkan korban. eh, Lalu yang berikutnya ya tentunya melapor, ya. Nanti kita cerita lebih banyak. Intinya jangan diam, ya. Tapi Baik kamunya juga Ibu, harus dalam posisi aman, ya. Silakan, lanjut. berarti emang harus mengamankan diri sendiri dulu, abis itu juga kita nggak Betul, boleh diam ya Ibu. betul, betul, nggak boleh diam. Ya, betul sekali. Oke, mungkin Ya. untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja ke materi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan. Kepada Ibu Puji, Ya. saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Sobat Dipta. Ini pertemuan kedua kita ya. Kemarin saya juga mengisi untuk materi yang lain. Jadi hari ini memakai topi yang lain nih. Topi sebagai anggota Satgas PPKS. Namanya saat ini masih Satgas PPKS ya Mbak. Jadi karena apa? IPB masih dalam proses transformasi untuk menjadi Satgas PPKPT. Insya Allah dalam waktu dekat ini Satgas PPKPT IPB akan segera terbentuk. Uh, Mungkin jadi saya kasih judul presentasi saya hari ini adalah Kampus Aman, Kamu Aman. Jadi ini merupakan apa ya uh, cara IPB untuk memberikan kesadaran bersama kepada kalian sebagai warga baru IPB ya agar paham bagaimana semua pihak itu berkontribusi dalam menciptakan kampus yang aman. Ya. Sebelum saya lebih jauh, saya ucapkan selamat datang dulu deh untuk Sobat Dipta. Sekali lagi dari saya, selamat bergabung sebagai keluarga besar IPB. Insya Allah kita akan sama-sama belajar ya, karena sejatinya belajar itu kan sepanjang hayat ya. Jadi nanti saat Anda belajar dari Bapak Ibu dosen, dari asisten dan dari semua bahkan dari temanmu sendiri mereka-mereka yang mengajari Anda itu juga dalam proses pembelajaran sepanjang hayatnya. Baik, slide berikutnya. Ya, jadi Satgas PPKS, sorry, ini ada trigger warning dulu nih. Ini karena memang topiknya sensitif ya. Uh, apa kita Kami menyarankan Anda yang pernah mengalami, yang kira-kira akan ke-trigger ya, akan terpicu emosinya karena apa muatan dalam cerita saya pagi ini itu akan sangat apa namanya mungkin bisa memancing trauma Anda. Silakan Anda mengambil jarak ya. Jadi ini kesadaran dari Anda sendiri gitu ya. Kami tidak mau hal ini memicu apa namanya uh, trauma saudara ya. Baik, saya lanjutkan ke topik apa namanya topik kita hari ini. Jadi saat ini semua perguruan tinggi ya diberi mandat oleh kementerian ya. Itu sebetulnya mulai dari tahun 2021 ya dengan kewajiban untuk membentuk Satgas PPKS. PPKS di IPB sendiri sudah didirikan sejak tahun 2022. Saya adalah anggota Satgas PPKS, jadi bukan ketua ya, ketuanya Profesor Ana Pacia, sekarang wakil dekan psikologi manusia. Beliau kebetulan memang bukan kebetulan beliau memang ahli gender, jadi sangat qualified untuk apa namanya memegang jabatan sebagai ketua Satgas PPKS. Ada 9 orang anggota kami. Nah, saat ini kami IPB sedang beralih dari Satgas PPKS menjadi Satgas PPKPT. Yang akan saya cite di dalam presentasi saya ini adalah isi dari Permendikbudristek, namanya masih Permendikbudristek ya waktu itu, nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi atau PPKPT. Ya, ini definisinya. Apa? Definisi dari kekerasan itu adalah setiap perbuatan. Bisa dengan kekuatan fisik, bisa tanpa kekuatan fisik ya, karena nanti kita lihat ada 6 jenis kekerasan yang diatur di apa namanya peraturan ini yang menimbulkan bahaya ya, jadi menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa
mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan dan tidak berdaya. Ya, nah bentuk kekerasan itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada perundungan, bullying, ya. Lalu ada kekerasan seksual. Ini saya tandai karena nanti ini yang akan saya bahas lebih dalam. Kekerasan fisik jelas itu berupa kegiatan ya kasarnya gebuk-gebukan yang memang berhubungan fisik dengan fisik gitu ya. Lalu ini sampai yang kasus ekstrim, alhamdulillah lah ya, pembunuhan dan seterusnya ya. Kemudian ada psikis. Nah ini mungkin sesuatu yang bisa jadi kita tidak sadari kita sudah melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan ya. Pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor ya, panggilan jelek gitu ya, yang kita tidak suka gitu, hal itu terjadi pada kita. Dan ini dampaknya juga sama berbahayanya dengan kekerasan fisik ya. Lalu perundungan. Perundungan ini sebetulnya atau bullying yang kita kenal sebagai bullying, ini bentuknya kekerasan fisik atau psikis yang berulang. Berulang karena apa? Karena pelakunya memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi daripada korbannya ya. Jadi ada ketimpangan relasi kuasa. Nanti kita bahas lebih lanjut apa sih ketimpangan relasi kuasa itu. Nah, ini kekerasan seksual ini yang mungkin beberapa saat belakangan ini mencuat ya. Anda mungkin sering dengar di lingkungan kampus kekerasan seksual ini terjadi. Ini sebetulnya ini bentuk kekerasan fisik juga, tapi lebih pada menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi ya. Bisa fisik, bisa psikis. Dan sama ini juga terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan juga relasi gender laki-laki dan perempuan ya. Lalu diskriminasi dan intoleransi, larangan atau pemaksaan diskriminatif ya, ini di lingkungan kampus ini misalnya Anda dilarang menjalankan ibadah atau Anda dipaksa menjalankan ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda gitu ya, atau mengambil mata kuliah yang tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Ini adalah bentuk diskriminasi dan intoleransi. Lalu perlakuan khusus berdasarkan latar belakang orang. Jadi ada favoritisme karena berasal dari golongan yang sama. Ini juga masuk dalam kekerasan di lingkungan kampus. Lalu ada juga mengurangi atau menghalangi hak orang gitu ya, sama karena tidak berasal dari golongan atau kelompok yang sama. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada kekerasan yang sumbernya adalah dari kebijakan. Jadi kebijakan kampus yang berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan ini. Fisik, psikis, perundungan gitu ya, seksual yang secara tidak sadar dilakukan atau secara sadar tapi tidak peduli gitu ya oleh kampus sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan. Kebijakan ini bisa surat edaran, misalnya surat edaran harus masuk pada saat perayaan ibadah agama tertentu misalnya, nggak ada libur. Nah itu adalah kebijakan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kekerasan. Ya. Kemudian kita berlanjut. Nah ini semua bisa ke bentuknya itu bisa langsung dilakukan atau menggunakan sarana media sosial ya, sarana teknologi informasi dan komunikasi. Dan sebagai informasi kepada kalian, laporan yang masuk ke kami itu sebagian besar justru kekerasan yang sifatnya virtual ya, bukan sebagian besar Pak, tapi banyak yang masuk itu dalam bentuk virtual. Lalu slide berikutnya, ini saya akan bahas tentang kekerasan seksual ya, karena rentangnya ini sangat banyak ya, rentangnya sangat lebar gitu. Setiap kali ada kesempatan untuk sosialisasi, khususnya kepada mahasiswa, pesan saya satu, Anda sadari agar Anda tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku, ya, apalagi menjadi pelaku, ya, karena rentangnya sangat rentangnya sangat lebar. Coba Anda lihat dari mulai yang ujaran diskriminasi atau manjakan tampilan fisik ya, memperlihatkan alat kelamin kalau ini memang ya keterlaluan lah ya. Kemudian penyampaian ucapan, ucapan yang memuat rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual dan tidak disukai atau tidak atas kehendak si yang menjadi objek ya, menatap dengan pandangan yang membuat korban merasa tidak nyaman gitu ya, mengirim pesan. Nah ini sudah pernah terjadi loh ya, mengirim pesan, lelucon, gambar, foto. Bukan foto dia, bukan foto korban, tetapi fotonya itu memang saru gitu ya, memang ke arah seksualitas tanpa persetujuan. Udah dibilang saya nggak suka
sama yang begitu, lalu teman sekelasnya tetap ngirim. Dan ini sudah pernah kejadian, ya. Itu bisa dilaporkan dan pelakunya bisa dijatuhi sanksi, gitu ya. Apalagi kalau yang sudah ke yang F, G gitu ya, ini H, I dan seterusnya ini memang sudah arahnya langsung ditujukan kepada korban, objeknya adalah korban, ini jelas-jelas memang sangat berbahaya gitu ya. Sebaiknya tidak, bukan sebaiknya, Anda tidak boleh lakukan ini. Karena jauh sebelum ada aturan tentang kekerasan ini, IPB sudah punya tata tertib kehidupan kampus yang mendetailkan sanksi akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, jadi sebetulnya saya ingat pesan Wakil Rektor 1 saat itu ketika Satgas PPKS baru terbentuk, beliau bilang bahwa Satgas PPKS ini dibentuk tidak ujuk-ujuk di IPB, tidak dari ruang hampa, karena memang sebetulnya sudah ada perangkat yang mendukung pelaksanaan tugas itu. Ya, nah ini coba di slide berikutnya tentang bentuk kekerasan seksual, slide yang kedua. Ini memegang, menyentuh, memeluk, apalagi ya, ini bahkan pada pacar Anda, ya. Nanti kita akan lihat konsep konsen, ya. Ini tidak boleh, ya. Lalu membuka pakaian korban, apalagi begini, ya. Ini makin ke yang ini udah makin memang sifatnya ekstrim dan sudah unsur kriminalitasnya tinggi, ya. Yang kalau sampai ini terjadi di lingkungan IPB, maka kami akan berkoordinasi dengan aparat hukum, ya, aparat penegak hukum. Karena ini sudah betul-betul sesuatu yang apa namanya, ya sudah di luar batas sanksi administratif akhirnya gitu ya, tidak boleh lagi, ini udah harus ditangani oleh penegak hukum. Oke, satu juga ini praktik budaya komunitas, itu saya kasih bold ya, praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa kekerasan seksual. Ya, Anda hati-hati, Anda ingat yang terjadi di kampus tetangga kan, melalui lagu yang liriknya sangat tidak pantas gitu ya, itu dikurang-kurangin lah yang kayak gitu, ditiadakan lah yang kayak gitu. Walaupun kakak kelas Anda ini tradisi lingkungan kami, lingkungan Anda harus kompak, harus solider dan seterusnya. Jadi ada lagu, ada hukuman misalnya yang bentuknya itu mengarah ke seksualitas, tolak. Ya, Anda berhak untuk menolak dan bila Anda merasa mengalami intimidasi akibat penolakan itu, laporkan. Karena ini adalah praktik dan budaya komunitas yang tidak kita benarkan, gitu ya. Lalu ada juga pembiaran. Nah, jadi kalau Anda membiarkan terjadinya kekerasan seksual, yang poin A sampai Z ini, Anda tahu tapi Anda membiarkan gitu ya, maka Anda bisa dianggap sebagai enabler, ya. Dan ini juga berbahaya gitu ya, untuk menjadi tantangan besar dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman. Lanjut ke slide berikutnya tentang ketimpangan relasi kuasa. Ini tadi kita sudah sebut saya sudah singgung tentang ketimpangan relasi kuasa ya. Apa sih Bu yang namanya ketimpangan relasi kuasa? Ada penyalahgunaan sumber daya ya yang dimiliki seseorang ya, itu berupa pendidikan, dia pendidikan yang lebih tinggi, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang gitu ya. Wewenang itu artinya dia orang yang memang punya kuasa misalnya gitu. Lalu kondisi fisik ya, dia lebih sehat, lebih fit, lebih kuat misalnya begitu. Dan gender gitu ya, jadi laki perempuan, feminin maskulin gitu ya. Ini untuk mengendalikan orang lain ya. Ketimpangan relasi kuasa ini dapat menempatkan korban ya dalam situasi yang tidak memiliki kuasa untuk menolak ya. Jadi makanya ketika memproses apa namanya laporan kekerasan seksual, kami akan melihat sekali relasi kuasa ini ya. Bisa jadi persetujuan yang diberikan korban adalah persetujuan semu, yang sejatinya adalah pemaksaan karena dia memiliki kuasa yang jauh di bawah si pelaku. Ini contoh relasi kuasa di lingkungan perguruan tinggi antara dosen dengan mahasiswa. Ya, jelas ini. Apalagi kalau udah menyangkut bimbingan misalnya, bimbingan tugas akhir ya, banyak mungkin mahasiswa yang tidak kuasa menolak permintaan dari pembimbing akademiknya. Ya, kemudian antara tenaga kependidikan dengan mahasiswa, dosen dengan tenaga kependidikan, gitu ya. Pimpinan dengan anak buah di perguruan tinggi kan ada struktur jabatan ya. Nah ini pimpinan dan anak buah ini bisa berada dalam situasi yang menciptakan ketimpangan tadi. Lalu senior dengan junior, Anda sesama mahasiswa dengan kakak tingkat misalnya begitu ya. Tadi dipush untuk melakukan tradisi jurusan atau tradisi program studi atau tradisi fakultas yang nyata-nyata itu merupakan bentuk kekerasan. Lalu asisten dengan mahasiswa bahkan adanya relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa. Lanjut.
Itu dalam struktur sosial suatu yang biasa ya. Tapi ini seringkali menjadi tidak biasa ketika dimanfaatkan oleh seseorang untuk menjadi melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah, setiap tindakan yang dilakukan dengan melibatkan pemaksaan adalah kekerasan, ya. Ini hati-hati yang namanya izin atau konsen. Jadi kan kalau kita melakukan sesuatu itu terhadap orang lain, itu harus ada izin, ada konsen dari orang itu, ya. Tapi izin atau konsen ini tidak berlaku bila satu yang menjadi objek kita adalah belum dewasa, ya. Kedua, pelaku ini mengancam, memaksa, menyalahgunakan kedudukannya. Tadi dia punya ketimpangan relasi kuasa tadi. Lalu di bawah pengaruh obat-obatan, sakit, tidak sadar, tertidur, lalu memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan dan mengalami kelumpuhan sementara atau immobility. Anda mungkin suka dengar ya di ini, kenapa kok nggak ngelawan, didiemin aja gitu ya. Yang namanya melawan ada kondisi yang bisa itu tidak salah melawan gitu. Lalu juga mengalami kondisi terguncang. Ya, ini tidak boleh. Baik, lanjut ke berikutnya tentang bagaimana kita penanganan kekerasan. Tadi di awal sudah disinggung oleh saya ya. Langsung aja ke slide tentang melapor. Jadi kalau Anda mengalami ya, beranikan diri untuk melapor ya, tapi yang pasti tadi amankan dulu diri Anda ya.